Halo Sobat PPG, hari ini kami sedang mengadakan Education Technology Expo dalam mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajarannya. Untuk itu, yuk kalian simak video ini untuk melihat keseruan expo kami kali ini. Bye-bye! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi saya di sini sebagai perwakilan dari kelas C, Matematika C dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan proyek kami yang berkaitan dengan Ethnomathematics of Batik Kalteng dengan materi transformasi geometri pada kelas 9. Seperti yang dilihat di sini bahwa dari transformasi geometri terdapat 4 submateri. Yang pertama ada refleksi, kemudian translasi, kemudian ada rotasi, dan terakhir ada dilatasi. Adapun keunggulan atau kelebihan dari perangkat ajar kami yaitu kami menggunakan etnomatematika, di mana etnomatematika itu sendiri merupakan studi tentang hubungan antara matematika dengan budaya. Kemudian untuk masuk ke Google Site-nya, teman-teman bisa men-scan barcode yang ada di sini, di mana sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa kami menggunakan 2 media, yaitu yang pertama YouTube sebagai pemandu bagi siswa untuk menjalankan media yang kedua yaitu media GeoGebra. Oke, saya masuk pada yang pertama. Teman-teman bisa masuk. Setelah teman-teman men-scan QR-nya, maka teman-teman akan diarahkan pada beranda. Pada beranda tersebut terdapat profil-profil dari pengajar pada setiap pertemuan ataupun setiap subbabnya. Pada titik 3 di atas, teman-teman bisa melihat bahwa di sana terdapat pertemuan, kemudian terdapat tempat pengumpulan tugas dan juga langkah pembelajaran dari setiap submateri yang akan diajarkan. Kita melangkah pada pertemuan. Teman-teman bisa membuka pada fitur pertemuan. Di sana akan ditemukan bahwa ada beberapa motif atau beberapa objek yang diberikan. Yang pertama ada objek burung enggang. Burung enggang itu sendiri merupakan perwakilan dari pertemuan pertama. Ketika teman-teman mengklik burung enggang, maka teman-teman akan masuk atau diarahkan pada pertemuan yang pertama. Begitu juga pada yang kedua, yaitu di sini ada motif balanga. Ketika teman-teman mengklik motif balanga, maka teman-teman akan masuk pada pertemuan yang kedua. Pertemuan yang ketiga, jika ingin masuk ke pertemuan ketiga, teman-teman bisa mengklik motif ukiran khas Dayak. Dan jika ingin masuk ke pertemuan keempat, maka teman-teman bisa mengklik objek dengan motif bunga anggrek tewu. Kita coba masuk kepada pertemuan pertama. Teman-teman bisa membuka, di sana ada pertemuan pertama. Ketika teman-teman buka pertemuan pertama, nanti teman-teman akan melihat bahwa di sana akan ada presensi. Kemudian teman-teman juga akan melihat ada link Google Meet jika memang dibutuhkan untuk memandu pembelajaran. Kemudian di sana juga ada tujuan pembelajaran dari refleksi itu sendiri. Dan yang terakhir ada video YouTube yang memperkenalkan tentang transformasi geometri itu secara umum. Teman-teman sekarang bisa mencoba membuka pada bagian LKPD untuk masuk kepada materinya. Pada materi refleksi, teman-teman akan belajar. Di sini siswa akan menemukan sendiri rumus dari refleksi itu sendiri. Dengan cara apa? Yang pertama, pada pembukaan materi mereka akan diarahkan untuk mengenal refleksi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu mereka akan mencoba menemukan rumus dari refleksi itu sendiri dengan menggunakan GeoGebra. Untuk langkah-langkahnya mereka akan diarahkan pada link YouTube yang kemudian digunakan nanti bagaimana sih cara menjalankan GeoGebra tersebut. Nah, setelah mencoba GeoGebra tersebut, maka siswa akan diarahkan untuk menemukan rumus dari refleksi itu sendiri dari percobaan yang telah mereka lakukan. Yang berikutnya, pada pertemuan refleksi, mereka akan ditunjukkan pada sebuah gambar batik yang di sana ada motif burung enggangnya. Pada motif tersebut, siswa akan mencoba sendiri menggunakan GeoGebra lagi, tetapi nanti untuk objek yang ada di GeoGebra-nya itu mereka akan menggunakan langsung dari burung enggang. Tujuannya adalah untuk meminta siswa untuk
biar siswa itu bisa melihat bahwa apakah di dalam batik tersebut terdapat refleksi atau tidak. Sehingga pada bagian terakhir setelah mereka bisa melihat di sana apakah ada refleksi atau tidak, mereka akan diajarkan atau diperkenalkan dengan nilai-nilai yang terkandung dari batik burung enggang yang telah mereka lihat pada gambar tersebut gitu. Kita masuk kepada pertemuan yang kedua, yaitu materi translasi. Pada materi translasi ini sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda pengerjaannya dengan materi refleksi. Pada materi translasi, jika tadi pada materi refleksi mereka menggunakan benda kontekstual berupa bangun datar, mereka menggunakan bangun datar sebagai objek dari GeoGebra-nya, akan tapi di translasi ini mereka akan langsung menggunakan motif dari balanga tersebut untuk menemukan rumus dari translasi. Nah, setelah mereka mencoba menemukan dari GeoGebra tersebut, mereka kemudian akan coba mengisi pola-pola yang telah mereka temukan dari hasil percobaan GeoGebra tersebut, yang di mana pola-pola tersebut akan mengarahkan mereka pada kesimpulan di mana mereka dapat menemukan sendiri rumus dari translasi tersebut. Baru kemudian mereka akan diberikan terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dari batik tersebut. Pertemuan berikutnya yaitu tentang translasi. Pada translasi itu sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda ataupun hampir sama begitu pengerjaannya dengan yang translasi, di mana pada materi rotasi itu sendiri mereka akan diperkenalkan dengan rotasi yang ada di lingkungan sekitarnya atau secara kontekstualnya. Baru kemudian mereka diberikan gambar batik yang di sana terdapat ukiran khas Dayak, di mana dari sana mereka nanti langsung akan mencoba menemukan rumus dari rotasi itu sendiri dari gambar batik yang telah mereka coba dalam GeoGebra tersebut. Nah, sebelum mereka sampai ke rumusnya, mereka juga akan mengisi pola-pola apa saja yang mereka temukan pada motif batik tersebut setelah mengerjakan GeoGebra. Begitu juga dengan pertemuan terakhir yaitu dilatasi, mereka akan mencobanya sama persis dengan yang dilakukan pada bagian refleksi. Pada bagian dilatasi mereka menggunakan yang kontekstual dulu, memperkenalkan dilatasi secara kontekstual. Nanti mereka akan menemukan rumus dari dilatasi itu sendiri menggunakan GeoGebra, yang dimana di dalam GeoGebra itu sendiri nanti objeknya berupa bangun datar. Setelah itu baru mereka akan diperkenalkan dengan budaya yaitu bunga anggrek tewu, yang dimana pada bunga anggrek tewu tersebut nanti akan ada nilainya dan mereka menemukan dilatasi dari batik tersebut. Nah, dari setiap pertemuan itu pada bagian akhirnya setelah memberikan nilai-nilai dari motif batik yang mereka lakukan, yang telah mereka coba ataupun mereka lihat sebelumnya, mereka akan diberikan soal yang akan mereka kerjakan secara berkelompok, di mana soal tersebut nanti siswa akan mengerjakannya secara manual, tidak lagi menggunakan GeoGebra, akan tetapi mereka menggunakan rumus yang telah mereka temukan dari pola-pola yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Nah, sebagai penutup dari semua kegiatan dari setiap pertemuan, maka siswa akan diberikan refleksi sebagai bentuk dari tanggapan mereka terhadap pembelajaran hari itu. Nah, di dalam refleksi tersebut, siswa diminta untuk berdiskusi dengan orang tuanya, kemudian dengan pemuka-pemuka adat yang ada di sekitarnya untuk menemukan apa sih makna dari motif batik tersebut terlepas dari arti batik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Suryo Hadi dari kelas A. Saya ingin bertanya. Sebelumnya saya ingin apresiasi bahwa itu bagus. Kalian punya tombol dan lain-lain. Nah, saya penasaran kenapa ada sebagian tombol yang tidak bisa. Seolah-olah kalian memakai tombol itu cuman pajangan doang, ya kan? Misalkan di pertemuan kedua itu nggak bisa dipencet, ya kan? Pertemuan satu bisa, ya kan? Terus yang pertemuan satu LKPD-nya dilampirkan di Google Site, ya kan? Langsung keluar di Google Site. Itu dia nggak muncul di Google Site, harus diklik dan harus buka tab baru. Itu tab baru itu sebenarnya nggak efisien, karena kita harus buka tab LKPD, tab Google Site, ya kan? Sebenarnya kalian bagus, cuman kenapa kalian nggak bisa efisienkan tombol-tombol yang ada di site kalian? Apalagi yang pertama, yang saya pikir dan saya tanya, kenapa di pertemuan satu ada video, 2, 3, 4-nya tidak ada? Seolah-olah saya berpikir, oh ini apakah mereka ngerjain sendiri-sendiri? Pertemuan satu orang doang yang ngerjain, pertemuan 2, 3
satu-satu. Jadinya mereka itu nggak sinkron gitu loh. Itu alasannya kenapa? Apakah itu memang error, human error, atau memang ngerjainnya satu-satu? Terima kasih. Hadi, baik. Atas pertanyaannya, jadi yang terkait dengan tombol itu murni human error ya. Jadi sebelumnya kami mencoba itu bisa, dan ternyata pada saat mungkin ada perubahan pada saat pembuatan sehingga pada bagian tombol tersebut ada yang tidak bisa. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa di pertemuan pertama itu ada videonya, sedangkan di pertemuan-pertemuan yang lain itu nggak ada videonya? Nah, jawabannya adalah karena refleksi itu pertemuan pertama, jadi yang ada di video itu bukanlah video terkait dengan refleksi itu sendiri, akan tetapi dia itu merupakan video pengenalan dari transformasi geometri secara keseluruhan. Itu mengapa dia adanya cuma di refleksi. Nah, jika ditanya apakah yang lain ada videonya? Ada, tapi yang di pertemuan yang lain itu adanya hanyalah video penggunaan dari GeoGebra itu sendiri atau tutorial dari menggunakan GeoGebra untuk menemukan rumus tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miranti Anjeli Widiawanti. Saya dari kelompok 4 kelas B. Di sini saya ingin memberikan sedikit saran untuk tempat pengumpulan tugas, mungkin bisa dipisah dan dibuat untuk setiap pertemuan, karena di sini saya lihat pengumpulan tugas untuk pertemuan 1, 2, 3, dan 4 itu digabung, jadi mungkin agak membingungkan bagi siswa meskipun ada nama untuk tiap tempat pengumpulan tugas. Jadi mungkin saran saya bisa dipisah untuk tiap pengumpulan tugasnya. Kemudian ada pertanyaan dari saya, apa ada tantangan dalam penerapan media pembelajaran yang kalian gunakan dan bagaimana solusi kalian untuk mengatasinya? Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih atas sarannya. Terkait dengan tempat pengumpulan tugas, insya Allah akan kami perbaiki untuk dipisahkan tiap pertemuannya. Kemudian terkait dari pertanyaan tantangan mungkin dari pengerjaan ini, karena ini bersifat jarak jauh ya. Tadi kan LKPD-nya itu dilaksanakan secara berkelompok, mungkin kekurangannya itu terdapat pada tempat atau wadah bagi mereka untuk melaksanakan diskusi secara berkelompok. Nah, itu mungkin nanti akan kami tambahkan untuk memasukkan untuk memasukkan Zoom yang nanti mereka akan diarahkan per kelompoknya masing-masing untuk berada di dalam Zoom tersebut. Nah, kemudian tantangannya juga di mana mereka itu, ataupun lebih ke kekurangannya ya, bahwa mereka itu tidak memiliki ruang diskusi yang bersifat dua arah. Jika temannya bertanya, mereka tidak bisa menjawab gitu. Kami kemarin sudah mencoba untuk menerapkan dengan menggunakan Google Form, akan tapi itu tidak efektif dan menjadi satu arah begitu. Dan baru terpikirkan mungkin untuk kedepannya kami akan menambahkan fitur Google Classroom yang dimana mereka bisa gunakan untuk pembelajaran atau diskusi dua arah. Mungkin itu saja. Memiliki saran, kritik ataupun ada perbaikan yang perlu kami perbaiki dari Google Site kami ataupun materi yang kami ajarkan, teman-teman bisa men-scan QR yang ada di sini untuk memberikan umpan balik dari apa yang telah teman-teman lihat begitu. Terima kasih sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.